Halo semuanya, video yang akan kamu tonton ini adalah energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Pisces, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita akan bicara mengenai Mars retrograde, Mars balik arah. Ini adalah planet tindakan, energi, seksualitas, amarah, semangat, yang kalau berjalan mundur itu membuat kita jadi biasanya lemah, letih, lesu, nggak pengen bergerak, mager, kayaknya males, kayaknya nggak punya semangat gitu. Oke? Anyway, kita langsung lihat ya, Pisces, ada kartu apa, ada energi apa yang dibawa Mars retrograde untuk Pisces kali ini. Nanti kita baca sama-sama. Mars retrograde for Pisces, please. Mars retrograde for Pisces, please. Pisces, please. Thank you. Awakening. Terbangun, awakening. Dibangunkan bisa juga. Okay, what's this? The Hangman. Oh, I see. Okay. Kayaknya ada hubungannya dengan orang-orang atau satu orang yang dekat sama kamu di hati deh. Entah itu pasangan cinta atau mungkin sahabat baik. Atau mungkin soulmate ya, belahan jiwa. Belahan jiwa di sini nggak harus dalam konteks asmara, ingat. Belahan jiwa bisa orang tua kamu sendiri, belahan jiwa kamu, atau anak kamu. Pokoknya seseorang yang sangat dekat sama kamu nih. Ada hubungannya dengan mereka. Mars retrograde for Pisces, please. Thank you. Okay. Wow. Major Arcana semua. Saya akan ambil ini deh, kartu di belakang tumpukan ya, karena ini Major Arcana semua tiga-tiganya. Okay. So, kartu oracle yang kamu dapat adalah awakening, terbangun, dibangunkan, awake, ya kan? Major arcana yang kamu dapat adalah the Hangman, which is ini kontradiksi sekali ya. The Hangman adalah energi kita memposisikan diri kita dalam keadaan diam, tapi melihat situasi dari kacamata yang lain. Jadi kita menganalisa, berpikir, mengobservasi dari kacamata yang lain, dari sudut pandang yang lain. Sedangkan awakening adalah kita terbangun, kita bangkit, kita terbuka matanya. Jadi nggak begitu kontradiksi sih, cuma masalahnya, kontranya tuh adalah the Hangman diem aja, awakening tuh kayak terbelalak gitu loh, kayak wow. Kayak mungkin kayak ada lampu hijau, lampu merah menyala di kepala kamu. Oh, ternyata itu gitu. Jadi dengan dua kartu ini adalah tema besar energi yang dibawa oleh Mars retrograde untuk Pisces. Dimana di sini yang saya rasakan, mungkin kamu akan menemukan banyak apa ya, kayak kamu akan menemukan banyak jawaban atas hal-hal yang selama ini menjadi pertanyaan kamu. Hal-hal yang selama ini mungkin membingungkan kamu. Hal-hal yang selama ini mungkin membuat kamu merasa berada dalam kegelapan.
Mars retrograde akan membuat kamu matanya terbuka, akan membuka mata kamu. Kamu akan banyak terbelalak. Wow, ternyata itu. Wow, oh jadi gitu. Tentunya apa aja, masalahnya apa aja, maksudnya situasi-situasi apa saja yang selama ini membuat kamu bingung, membuat kamu merasa nggak tahu, kayak gelap gitu, akan terbuka satu persatu kayaknya yang saya rasakan. Jadi kamu terbangun akhirnya, sadar. Misalnya mungkin yang tadi saya bilang di awal ya, kayaknya ini ada hubungannya dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Misalnya mungkin kamu selama ini merasa contohnya nih, contoh jeleknya ya, saya mau kasih tahu contoh jeleknya. Misalnya selama ini kamu merasa pasangan kamu tuh lebih diam, lebih kayaknya terputus emosinya kepada kamu, lebih menjauh, atau mungkin lebih, pokoknya beda lah. Pasangan kamu tuh sama kamu tuh akhir-akhir ini tuh beda perilakunya, tingkah lakunya kepada kamu. Tapi kamu nggak tahu apa yang terjadi, kamu belum sadar atau mungkin nggak tahu sama sekali kenapa dia berubah gitu. Nah, di Mars retrograde ini mungkin bisa jadi kamu akan dibuka matanya bahwa ternyata pasangan kamu sudah tidak mencintai kamu lagi. Contoh buruknya begitu. Tapi contoh baiknya adalah mungkin bisa jadi malahan kenapa pasangan kamu menjauh adalah tiba-tiba kamu langsung kebuka matanya bahwa ternyata pasangan kamu sedang diam-diam menyiapkan pesta kejutan buat kamu. Jadi yang saya rasakan ada Mars retrograde akan membawa banyak hal-hal yang kamu tadinya bertanya-tanya, kamu tadinya berada dalam kegelapan, kamu tadinya nggak tahu apa jawabannya. Jadi ada banyak jawaban-jawaban yang tiba-tiba muncul yang akhirnya membuat kamu jadi terbuka matanya, jadi terbangun dari tidur kamu, terbangun dari keadaan yang selama ini membuat kamu nggak tahu harus berbuat apa gitu. Jadi yang saya rasakan ini bisa baik bisa bagus ya. Ada mungkin akan ada kejutan-kejutan yang baik, tapi juga akan ada kejutan yang buruk, karena di sini saya melihat ada the devil, ada strength. Jadi ini dua polaritas yang bertabrakan kan, kontradiksi. Jadi yang saya rasakan nggak semuanya baik, tapi juga nggak semuanya buruk. Yang terpenting adalah Pisces akhirnya membuka matanya untuk segala hal yang ada di sekitar kamu. Oke? So, itu tema besar energi Mars retrograde untuk kamu. Sekarang kita masuk ke transitnya. Dari 6 Desember sampai 6 Januari, Mars akan transit di rumah ke-6 kamu. Rumah ke-6 adalah rumah rutinitas kita, kegiatan kita sehari-hari. Hal-hal yang memang biasa kita lakukan, biasa kita selesaikan. Kartu tarot yang menemani adalah Nine of Swords, Queen of Cups, dan Temperance. Ini energi kamu ya, terlepas kamu cewek atau cowok. Queen of Cups. Yang saya rasakan di sini mungkin 6 Desember sampai 6 Januari kamu mungkin akan banyak cemas atau khawatir mengenai orang-orang yang ada di sekitar kamu. Entah itu orang di kantor, orang di pekerjaan kamu, atau mungkin keluarga kamu sendiri. Jadi kayak ada mereka tuh kayak bikin kamu Nine of Swords, stres. Misal contoh buruknya, anak kamu sakit. Kamu stres banget, kamu aduh gimana nih, apa yang harus gue lakukan? Dokter bilang ABCD, sehari harus minum obat 3 kali. Sekali minum obat ada 4 butir obat, bla bla bla. Pokoknya ada energi kamu kelabakan, kelimpungan, dan cemas. Tapi dengan energi kamu Queen of Cups, yang saya rasakan mungkin tampak luar, orang-orang melihat kamu, mereka yang ada di sekitar kamu melihat kamu sebagai seseorang yang tahu apa yang harus kamu lakukan, yang dibawa santai aja, dibawa nikmat aja kesibukan kamu, kehebohan kamu. Karena dengan Queen of Cups di sini, dengan adanya Temperance, kayak kamu kelihatannya dari luar tuh ya udah mix and match aja. Tapi di dalam internally, secara internal, kamu Nine of Swords. Jadi setiap hari kamu kelihatannya bisa memadu padankan kegiatan-kegiatan kamu yang heboh itu, yang mungkin akan sibuk itu.
Tapi di dalam secara internal kamu Nine of Swords. Kamu banyak takut, banyak cemas. Gimana nih anak gue batuknya nggak sembuh-sembuh misalnya, atau pasangan gue ini pulang malam terus, ngapain sih dia, selingkuh apa, kayak gitu loh. Jadi ada banyak kecemasan yang saya rasakan di kegiatan kamu sehari-hari. 6 Desember sampai 6 Januari. Oke? Karena memang Mars itu kan memang berhubungan dengan amarah ya, dengan kekesalan. Jadi ada banyak hal-hal yang mungkin akan membuat kamu mangkel gitu, kayak gimana nih caranya, apa sih nih yang terjadi gitu. Selain kamu juga berada dalam energi-energi kegelapan, kebingungan, ditambah lagi kecemasan. Iyalah, kalau kita tidak tahu apa yang ada di depan sana, pastinya kita banyak cemas. Jadi Mars retrograde akan membuat energi seperti itu intens kamu rasakan. Oke? So, dari 6 Januari sampai dengan 23 Februari, Mars retrograde akan transit di rumah kelima kamu. Ini rumah kreativitas, rumah anak-anak, rumah cinta pertama juga di situ masuknya. Karena rumah ini adalah rumah yang romantis, yang bikin kita deg-degan, deg-dikduk, oke? Ini juga rumah inner child kita, anak kecil di dalam diri kita. Kartu tarot yang menemani adalah The Hermit, Strength, dan The Devil. Tapi kartu di belakang tumpukan adalah Six of Wands. Jadi di sini yang saya rasakan adalah mungkin pada saat Mars transit di rumah kelima kamu, yang saya rasakan mungkin kamu akan dengan ini ya, diikuti di mana sebelumnya kamu merasa ribet, heboh, pokoknya banyak prioritas yang harus kamu dahulukan. Pada saat Mars masuk ke rumah kelima kamu, kayaknya kamu akan mulai meramu strategi baru, meramu rencana baru, meramu mimpi baru atau cita-cita baru, agar supaya bisa disesuaikan dengan kehidupan kamu yang saat ini gitu loh. Jadi kalau misalnya, jadi manusia itu selalu berubah kan prioritasnya dalam hidup. Dengan transit Mars retrograde di rumah ke-6 kamu jadi tahu kan, rutinitas gue sekarang berubah nih. Rutinitas gue sekarang jadi A ke Z dulu, baru balik lagi ke B. Terus ada lagi tambahan C, ada lagi tambahan D, kayak gitu loh. Jadi ada, dengan masuknya kewajiban baru, dengan masuknya tugas baru, dengan masuknya hal-hal baru yang harus kamu selesaikan dalam sehari, akhirnya pada saat Mars transit di rumah kelima, kamu mulai menyusun strategi, mulai membuat perencanaan setiap harinya mengenai apa yang terbaik, apa yang sebaiknya kamu lakukan duluan, kamu selesaikan duluan. Karena dengan kartu pertama The Hermit, ini adalah energi analisa kan. Kamu akan menganalisa keseharian kamu, akan menganalisa ini nih, kenapa kamu kemarin Nine of Swords, apa yang bisa kamu lakukan selanjutnya supaya kamu nggak dihantui energi kecemasan. Kemudian ada Strength, ada The Devil. Saya selalu bilang kan, kalau kamu udah sering nonton video saya selalu bilang bahwa kalau ada Strength, pasti ada The Devil yang mengintip. Kalau ada The Devil, pasti ada Strength yang mengintip energinya. Ini kamu dapat dua-duanya. Dimana artinya ini bagus. Kalaupun kamu dengan The Devil, kalaupun kamu balik ke energi-energi negatif seperti cemas berlebihan, kamu punya kekuatannya untuk gue nggak boleh cemas, gue nggak boleh khawatir, gue nggak boleh takut duluan. Gue harus menghadapinya, gue bisa menghadapinya gitu. Jadi di sini dengan The Hermit, kamu mungkin akan kayak mungkin kamu akan banyak merasa, gue gak mampu nih, dalam sehari terlalu banyak kegiatan gue, dalam sehari terlalu banyak yang harus gue selesaikan. Jadi kayak ada energi kamu kelabakan, kelimpungan. Tapi setiap kali kamu jatuh ke energi self-pity, mengasihani diri sendiri, setiap kali itu juga Strength akan siap membantu kamu. Kekuatan kamu akan datang. Kekuatan dari dalam diri kamu tuh akan mencuat, akan keluar bahwa gue harus bisa, gue pasti bisa. Karena apa? Dengan Six of Wands, ini kan energi kemenangan. Ini energi kesuksesan kan. Jadi intinya mungkin Mars retrograde akan membuat kamu banyak khawatir, banyak cemas, banyak takut gak bisa melakukan semua hal sekaligus.
Tapi kalau kamu terus kuat, kamu terus beradaptasi, kamu terus mix and match, padu padan, dan secara emosional kamu berusaha untuk stabil, ujung-ujungnya ya ini Six of Wands, ini kemenangan, kesuksesan, keberhasilan. Jadi nggak usah takut, Pisces. Ini Mars retrograde akan membawa jawaban-jawaban baru untuk kamu menyelesaikan kegiatan kamu sehari-hari. Oke? So, anyway, good luck ya, Pisces. Semoga kamu bisa melewati energi Mars retrograde kali ini. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.